Mereka mau investasi itu perizinannya hampir 100 lebih perizinan, mulai dari ini. Jadi akhirnya mereka sebelum investasi sudah kepikiran ribetnya dulu. Oleh karena itu saya harap ke depan pemerintah daerah itu mempergampang terkait perizinan tapi tidak melanggar hukum. Kalau kita tidak diawasi betul investasi ini kan mengalami seperti itu, yang dirugikan Provinsi Jawa Timur sebagai peminjam. Ya, kan yang kita investasikan seharusnya yang menjadi laba, tapi kita kehilangan hampir 1,5 triliun. Probolinggo itu ada namanya Pelabuhan Ikan Mayangan. Pelabuhan Ikan Mayangan yang hanya tempatnya di pinggir laut tapi dimanfaatkan oleh paguyuban untuk dijadikan wisata. Itu sangat menarik sekali. Kalau dikelola oleh pemerintah sendiri kan lebih menarik sekali tuh, bisa menghasilkan PAD buat kita. Kenapa tidak seperti itu? Bagaimana investasi Jawa Timur melalui BUMD ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan juga pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi ekonominya dapat untuk masyarakat, pendapatannya juga dapat untuk Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di samping saya sudah ada Bapak Mahdi SESH, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Jatim 3, Probolinggo, Kabupaten Kota, Pasuruan, Kabupaten Kota. Luar biasa sekali ini. Harus disebut semua. Iya, tempatnya. Siap Pak Mahdi. Nah, Pak Mahdi ini biasanya akrab disapa Kang Mahdi. Kalau misalnya saya bersama dengan Kang Mahdi, sepertinya nggak pernah di studio ya Kang ya. Ini kita ada di depan kafe yang ada di Pekalen Rafting, Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Luar biasa. Dapil saya. Dapil 3 ya, yang ada di Probolinggo begitu ya Pak ya. Wilayah yang suara saya signifikan di sini. Oh, berarti Tiris. Di Kecamatan Tirisnya ya, luar biasa. Ini berarti warga Tiris cinta sekali dengan Pak Mahdi ini ya. Bagian dari Kang Mahdi, hari ini yang akan kita bahas cukup berat, yakni seputar investasi daerah, antara peluang, resiko, dan juga akuntabilitas begitu. Kalau sebelum kita masuk ke temanya ya Kang Mahdi, kebetulan kalau Kang Mahdi kan ada di Komisi C yang membahas tentang keuangan begitu ya. Kondisi keuangan Jawa Timur gambarannya saat ini seperti apa Kang Mahdi? Jadi terkait dengan kondisi keuangan Jawa Timur di tahun 2025 ini, kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena option pajak dari kendaraan bermotor kita kehilangan 4,1 triliun. Besar sekali. Itu besar. Jadi, bagaimana bisa itu kemudian? Jadi memang karena perlu diketahui oleh masyarakat bahwa di Jawa Timur tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor. Kalau kita menaikkan baru kita tidak mengenai. Tapi karena Jawa Timur mempunyai kebijakan yang tidak menaikkan. Sehingga Provinsi Jawa Timur kehilangan potensi dari pajak itu sekitar 4,1 triliun. Tapi akhirnya dapat keuangannya dari mana? Kita efisiensi, kita mengalami efisiensi karena ada pengurangan. Kita akan melakukan pendapatan daerah, kita genjot melalui yang ada ini terkait misalkan dengan BUMD dan OPD penghasil seperti itu. Apakah artinya kemudian keuangan di Jawa Timur ini mengalami kekurangan juga Kak Mahdi? Karena tidak ada kenaikan pajak kendaraan? Yang jelas pasti kekurangan Mbak. Tapi kan kita melakukan efisiensi yang kira-kira program yang langsung kepada masyarakat kita jadikan skala prioritas. Dengan adanya pengurangan itu kita melakukan restruktur terkait dengan APBD Provinsi Jawa Timur 2025 ini. Cara peningkatannya salah satunya melalui investasi begitu ya Kang Mahdi ya. Kang Mahdi mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu ya. Sebenarnya investasi daerah itu apa? Investasi daerah yaitu yang melakukan kegiatan terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat yang dikelola oleh pihak publik, pemerintah. Kita ada dua investasi Mbak, investasi daerah dan investasi swasta seperti itu. Jadi kita bagaimana investasi ini bisa meningkatkan PAD karena kita tahu bahwa investasi sangat penting sekali untuk
perekonomian Jawa Timur ke depan. Nah, itu manfaat dari investasi daerah itu sendiri sebenarnya untuk apa, Kang Madi? Jadi terkait dengan investasi ini manfaatnya bisa mendongkrak perekonomian, bisa memberikan lapangan kerja, dan juga investasi ini juga karena investasi ini investasi daerah, jadi berkaitan dengan pemerintah. Oke, dan cara untuk mendapatkan investasi itu sendiri bagi suatu daerah itu gimana, Kang Mahdi? Investasi itu bisa dari publik, bisa jadi dari ada perusahaan swasta, yang didirikan gitu ya di suatu daerah. Di suatu daerah, dan juga dari pemerintah sendiri. Nah, pemerintah misalkan di pemerintah Jawa Timur kita tahu bahwa ada investasi terkait dengan misalkan keuangan, ada BUMD namanya Bank Jatim, ada juga terkait dengan industri PJU, Petrogas Jatim Utama, dan juga ada keuangan juga ada PPR Jatim, Bank Perekonomian Rakyat, itu bagian dari investasi juga. Kalau setahu saya investasi itu kan ada dua macam ya, Kang Madi, investasi daerah dan juga investasi swasta, betul seperti itu ya? Sebenarnya ada perbedaan signifikan antara kedua investasi ini, Kang Madi, seperti apa? Iya, kalau investasi daerah itu biasanya berkaitan dengan pemerintah, dan itu biasanya berkaitan dengan ke masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi investasi swasta biasanya pada keuntungan. Tapi dua-duanya apakah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah? Jelas, Mbak. Dengan adanya investasi itu, seperti investasi daerah, yang saya katakan tadi, investasi swasta itu seperti misalkan dari luar mendirikan usaha di suatu daerah itu, pasti dampaknya sangat bagus sekali, karena di sana akan menimbulkan lapangan kerja, perekonomian masyarakat. Misalkan di investasi itu kebutuhan dari investasi itu bisa disuplai oleh masyarakat. Jadi itu pentingnya investasi. Tapi sejauh ini melihat kondisi yang ada, saya tarik dulu ke dapilnya Kang Mahdi begitu ya. Di dapil 3 sendiri, apakah keadaan investasi benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Kota Probolinggo dan juga Kabupaten Kota Pasuruan? Jelas sekali, Mbak, berpengaruh. Investasi misalkan sebelum dilanjutkan, ini sepertinya ada suguhan kopi di depan kita, Kang Madi. Boleh karena untuk diserbu dulu? Kita tahu di Probolinggo ini penghasil kopinya sangat banyak sekali, Mbak. Ini berarti kopi khasnya Probolinggo ini. Karena ada 7 kecamatan di sini, Mbak, penghasil kopi. Makanya ini sangat salah satunya ada di Kecamatan Tiris ini ya, berarti ya, Kang Madi. Apa ada perbedaan tertentu kah di kopinya ini? Tidak ada, Mbak, hanya ciri khas rasanya mungkin aja. Ya, karena yang tidak semua kopi ada. Itu macam-macam variannya. Ada robusta, ada arabica, ada ligurian. Kalau di sini terkenal dengan yang sangat menarik itu kopi nangka namanya. Ciri khas daerah Tiris ini. Nah kita kembali lagi ke topik kita yang tadi ya, Kang Madi. Bagaimana kemudian yang ada di Kabupaten Kota Probolinggo juga Pasuruan, apakah berpengaruh terhadap kondisi keuangan investasi yang ada? Jelas sangat berpengaruh, Mbak. Investasi sendiri itu tujuannya kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Betul. Misalkan pengelolaan sumber daya, pengelolaan terkait dengan investasi daerah itu seperti halnya BUMD. Itu kan sangat berpengaruh. Dengan adanya investasi yang saya sampaikan tadi, bisa berpengaruh kepada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Terutama juga distribusi pajak, kan itu kan akan pemerintah itu kan akan mendapatkan dengan adanya investasi. Kang Madi, saya masih sedikit gamblang begitu ya. Bisa contohkan investasi di daerahnya Kang Mahdi yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah seperti apa, Kang Mahdi? Kalau di Probolinggo ini investasi terkait dengan sumber daya alam. Investasi sumber daya yang dikelola. Dari wisata? Dari sumber daya alam banyak juga. Misalkan dari investasi sumber daya alam itu ada namanya pengelolaan air bawah tanah. Seperti hanya berdirinya pabrik air minum Alamo. Itu kan bagian dari investasi juga. Itu juga pabrik air minum yang ada di Probolinggo itu ada 4. Yang besar itu Alamo. Itu kan bisa
menggerakkan perekonomian daerah sekitar karena masyarakat daerah sekitar itu bisa bekerja di sana. Dan juga bisa menyuplir terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dibutuhkan oleh para investor itu. Oke. Tadi sudah disebutkan macam-macam investasi juga, baik dari investasi daerah maupun investasi swasta. Kalau di masyarakat sendiri, yang paling berpengaruh itu apakah investasi daerah atau justru investasi swasta, Kak Mahdi? Kalau kepada masyarakat ini, Ya, kalau kepada masyarakat karena bersentuhan langsung, investasi sebenarnya berpengaruh semua. Tapi kalau yang berpengaruh kepada masyarakat, investasi swasta, Mbak. Karena investasi swasta itu berkaitan dengan keuntungan dan mereka memproduksi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan mempekerjakan masyarakat lebih banyak biasanya. Oke. Seperti itu. Tapi dari investasi kedua-duanya itu sama-sama menguntungkan kepada masyarakat. Kalau dari pandangannya Kak Mahdi sendiri melihat peluang yang begitu besar investasi di daerah Probolinggo maupun yang ada di Pasuruan, ya Jawa Timur secara umumnya begitu ya. Daerah mana yang memiliki potensi paling besar untuk dikembangkan investasinya, Kak Mahdi? Kalau di Probolinggo sekarang sudah mulai mengembangkan investasi karena dengan adanya tol. Tol itu sangat berpengaruh terhadap investasi, misalkan transportasi yang dibutuhkan tidak sulit lagi, misalkan pembangunan pabrik di Probolinggo, investasi pabrik. Jadi kalau sudah bangun di Probolinggo sekarang tidak sulit untuk transportasinya karena sudah ada tol. Jadi itu sangat aneh. Jadi di Probolinggo itu ada 4 daerah yang digalakkan oleh pemerintah untuk dijadikan tempat investasi Gending karena keluaran tol Gending, di Tongas, di Paiton dan juga di daerah Sumberasi. Itu artinya kan aksesibilitas ya. Tapi kalau misalnya bentuk konkretnya daripada investasi yang muncul karena akses yang begitu mudah itu seperti apa, Kak Mahdi? Ya itu karena yang pertama investasi juga dilihat dari daerahnya juga, Mbak. Iya. Terkait dengan keamanan. Terutama yang diincar oleh investasi yang swasta yaitu terkait dengan upah kerja. Upah kerja. Kita tahu bahwa di daerah Jawa Timur sekarang ini yang lagi gencar investasi itu daerah Nganjuk, Mbak. Karena di sana upah kerjanya minim. Upah kerjanya minim. Banyak daerah-daerah yang seperti daerah Surabaya, banyak menginvestasikan di daerah Nganjuk. Probolinggo juga bagian dari seperti itu. Nah, Kak Mahdi, kalau masih membahas terkait investasi ya, bagaimana kemudian proses ya investasi sampai dengan dia bisa menghasilkan untuk suatu daerah? Investasi itu biasanya ini berkaitan dengan swasta, juga para pengusaha itu yang dilihatnya terkait dengan kepastian hukum. Yang kedua terkait dengan infrastruktur, terkait dengan keamanan. Jadi para pengusaha yang menginvestasikan di daerah-daerah itu biasanya itu yang dibaca dulu. Setelah itu baru mereka menginvestasikan, karena kadang-kadang di daerah itu sebelum menginvestasikan investasi mereka sudah diminta macam-macam dulu. Akhirnya sebelum berinvestasi sudah keduluan untuk berinvestasi. Itu. Dan dari pengamatannya Kak Mahdi sejauh ini, bagaimana investor itu tertarik untuk menginvestasikan ke suatu daerah? Apa yang bikin mereka tertarik akhirnya ya untuk, saya mau investasi di sini gitu? Pertama dari kebijakan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerahnya yang tidak mempersulit terkait dengan hukum tadi, kepastian hukum, perizinan, dan tidak cawe-cawe dalam hal kedepannya itu seperti itu. Biasanya yang saya sampaikan tadi, daerah itu sebelum investasi sudah macam-macam. Pengennya itu macam-macam. Mungkin kalau hal yang wajar-wajar masih bisa ditolerir, tapi kadang-kadang di luar kewajaran yang diinginkan. Berarti masih ada daerah yang memberikan kebijakan yang cukup susah untuk investor begitu ya, Kak Mahdi? Masih ada, tapi sekarang sudah mulai terbuka kepala daerah. Misalkan malah kepala daerah itu sudah mulai mereka gambarkan menyediakan tempat lahan untuk berinvestasi. Iya, itu. Seperti di Probolinggo ini masih dibicarakan, tapi Bupati itu membicarakan ada lahan yang tidak terpakai akan dimanfaatkan. Siapa yang mau investasi, monggo digunakan tanah itu. Berarti sudah menyediakan ya, artinya udah memberikan
ruang untuk investor hadir. Kalau kebijakannya sendiri Kang Mahdi, ini kan DPR selalu rekat hubungannya dengan kebijakan. Dari dapilnya Kang Mahdi sendiri, kebijakan seperti apa yang diterapkan kepada investor? Ya tidak, terutama investor itu pertama tidak mempersulit terkait dengan perizinan, Mbak. Perizinan. Kemarin saya pernah mengunjungi suatu usaha yang investasi di daerah lah, tidak saya sebutkan. Mereka mau investasi itu perizinannya hampir 100 lebih perizinan, mulai dari ini. Jadi akhirnya mereka sebelum investasi sudah kepikiran ribetnya dulu. Oleh karena itu saya harap ke depan pemerintah daerah itu mempergampang terkait perizinan tapi tidak melanggar hukum. Gitu. Kadang jangan sampai mempergampang tapi malah keluar dari gampangnya hukum, itu karena gampang ada nego-nego itu jangan sampai. Jadi gampang, memang betul-betul gampang dan tidak mempersulit dari perizinan itu sendiri. Saya setuju kalau misalnya ketika kita membahas tentang investasi pasti erat hubungannya dengan hukum, begitu kan ya Kang Mahdi. Begitu pula dengan intervensi politik. Apakah itu kemudian bisa dihilangkan investasi dengan intervensi politik atau justru mereka sama-sama harus memiliki hubungan yang erat juga? Jadi terkait dengan investasi ini sebenarnya mengarahnya terkait dengan kebijakan pemerintah kepala daerah. Terkait politik itu kan sama-sama berjalan. Kebijakan itu muncul biasanya dengan politik juga. Oleh karena itu yang saya sampaikan yang pengen itu malah saat ini ada kejadian yang tidak mengenakan di tingkat pusat yang mana terjadi kemarin itu terkait dengan ketenaga kerjaan. Belum apa-apa seperti itu. Akhirnya kan investasi yang dari luar sudah melihat bahwa Indonesia ini kurang aman, apalagi di daerah-daerah, negaranya aja kurang aman, apalagi daerah-daerahnya seperti itu kan. Dari segi lingkup pusatnya sudah mengkhawatirkan. Itu kan perlu juga menjadi perhatian juga. Nah, itu tadi yang ingin saya tanyakan juga Kang Mahdi. Kalau kita bahas investasi itu kan sebenarnya ada hubungan erat sama resiko. Kalau berinvestasi di suatu daerah, resiko yang akan diterima oleh investor apa itu Kang Mahdi? Terkait dengan investasi dan resiko bisnis hal yang biasa, Mbak. Itu hal biasa. Apapun dalam berbisnis, investasi kan bagian dari bisnis juga. Itu biasa. Tapi yang dikhawatirkan para investor ini terkait dengan kebijakan yang tidak berpihaknya itu gini. Misalkan ada nego-nego yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau mau investasi, monggo investasi, tapi harus ada diluar ketentuan. Itu kan kadang-kadang menjadi tanda tanya kepada para investor. Seperti kejadian di daerah-daerah itu banyak seperti itu kan. Mau izin saja kalau tidak ada nego-nego, izinnya keluarnya lama. Itu di dalam segi investasi juga ada ya, Kang? Ya banyak lah kan. Makanya kan itu berpengaruh juga terhadap investasi. Kebijakan itu sangat penting sekali. Makanya kepala daerah sekarang ini, terutama yang baru-baru ini, mereka untuk mendatangkan investor dengan kemudahan-kemudahan. Misalkan terkait perizinannya dibantu oleh dibantu oleh pemerintah bagaimana tidak sulit sehingga mereka mau dan ingin berinvestasi di suatu daerah. Seperti di Probolinggo ini, dari dulu jarang ada investasi. Makanya ke depan ini kebetulan saya juga sering berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala daerah bagaimana sekira investor ini dipermudah. Nah kalau ngomongin investasi kayaknya kita enak sambil ngopi ya Kang ya. Kopi khas perbincangan Probolinggo. Betul, luar ini biasa. Namanya kopi Robusta ini, Mbak. Kopi Robusta. Karena saya ini nyiumnya sudah tahu. Kuat sekali ya, Kang ya. Karena saya pencinta kopi juga. Penikmat kopi. Kalau Mbaknya penikmat kopi juga berarti ya? Betul. Saya tiap hari juga minum kopi, Pak. Kopi ini bagian dari untuk mencerahkan, Mbak. Karena setuju. Apalagi pembahasan kita kan investasi itu bawaannya berat. Gitu. Investasi ini kan butuh pembahasan yang khusus karena memang ini berkaitan dengan orang banyak juga. Sekali lagi kalau misalnya kita membahas tentang investasi itu kan bukan hanya swasta yang bisa berinvestasi.
tapi daerah juga bisa berinvestasi begitu ya Kang. Iya. Kalau misalnya saya mau membangun BUMD begitu ya, Iya. dan daerah pengen masuk memberikan investasi itu bisa berarti ya Kang? Jadi gini Mbak, terkait dengan investasi daerah itu yang jelas kalau investasi daerah itu sahamnya harus di atas 50%, 51% misalkan. Jadi kalau memang go public bisa itu dimanfaatkan masyarakat. Tapi yang jelas kalau investasi pemerintah dan itu bagian dari BUMD itu sahamnya harus 50%. 50% lebih. 51 atau lebih. Seperti halnya kita di Jawa Timur itu mempunyai investasi keuangan seperti Bank Jatim. Iya. Itu saham pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diinvestasikan ke Bank Jatim itu 51%. Lainnya itu ada di daerah-daerah. Misalkan di kabupaten-kabupaten bisa menyertakan. Ada pembagiannya berarti. Iya, ada pembagiannya. Begitu juga di BPR Jatim. BPR Jatim kita mempunyai investasi itu sekitar 95%. 5%-nya itu untuk daerah-daerah. Bukan daerah, ada yang dari masyarakat, ada yang gitu. Jadi itu. Dan juga investasi kalau BUMD yang berkaitan dengan industri biasanya hampir 100%. Berarti investasinya penuh berarti artinya Pak? Iya. Tergantung investasinya itu sendiri. Yang jelas kalau seperti Bank Jatim itu kita mempunyai saham di Bank Jatim 51% itu. Lainnya sudah terbagi dengan daerah-daerah, kabupaten kota seperti itu. Pak Madi, setahu saya kalau misalnya kita investasi ya, saya investasi kecil aja biasanya ada yang namanya merugi gitu. Oh, iya. Kalau daerah itu ada investasi yang akhirnya merugi juga nggak ya? Ada lah. Kalau BUMD itu makanya kita selaku Komisi C, mitra dari BUMD yang punya pemerintah, yang investasi pemerintah, kita selalu mengawasi Mbak. Kebetulan kita juga ada BUMD kita yang lagi merugi dan ini kita lagi dibicarakan apa mau di merger atau mau ditutup. Ada namanya PT Kasa Husada. Itu sekarang lagi rugi terus. Malah karyawannya sampai sekarang belum dibayar itu. Itu kan bukan menguntungkan tapi merugikan masyarakat juga. Iya, betul. Jadi investasi itu betul-betul kita awasi betul. Tapi kalau seperti misalnya, halnya Bank Jatim. Dalam pengawasan kita Bank Jatim selalu Mbak. Bank Jatim itu memberikan dividen kepada Provinsi Jawa Timur sangat signifikan. Kita mempunyai BUMD 9, dari 9 BUMD itu kalau digabung 8 itu masih kalah sama Bank Jatim. Tapi kan selalu kita awasi terus. Jangan sampai Bank Jatim ini menjadi bank yang tidak betul-betul memberikan kontribusi yang besar. Karena kemarin juga terjadi fraud Mbak. Fraud yang sangat besar di Bank Jatim ini seperti di cabang Jakarta hampir 500 miliar Mbak. Kecil ya 500 miliar ya. Tapi kalau kecil, kita sebut setengah triliun besar. Iya. Hanya bahasa aja. Kalau kita nyebut kita fraud sekitar setengah triliun kaget orang. Iya. Nah, itu. Jadi fraudnya itu banyak. Di BEFAS kita hampir 179 miliar bukan juta Mbak, miliar. Makanya kalau itu kan nominal yang itu artinya kerugian. Kalau kita tidak diawasi betul investasi ini kan mengalami seperti itu yang dirugikan Provinsi Jawa Timur sebagai peminjam. Ya, kan yang kita investasikan kita seharusnya yang menjadi laba tapi kita kehilangan itu dia. hampir setengah triliun. Nah, menyedihkan berarti ya Pak. Kang Madi, sebagai anggota dewan begitu ya, ketika ada kerugian seperti itu biasanya seperti apa bentuk evaluasi dan juga pengawasannya Kang Madi? Kita melakukan rapat dengan pihak BUMD perusahaan, kita melakukan evaluasi dan kita melakukan evaluasi kira-kira apa yang menjadi seperti itu. Seperti halnya di Bank Jatim itu ternyata Mbak, yang terjadi fraud itu sebagian kepala cabangnya yang diambil dari luar Mbak. Jadi tidak dari bawah seperti halnya di Jakarta. Iya. Mereka merekrut kepala cabang yang dari luar, bukan dari Bank Jatim. Setelah diangkat dalam jangka hanya 1 tahun bisa fraud hampir 1 triliun. Kira-kira ya. Jadi evaluasinya kira-kira, kita lebih Kenapa ya? baik dari dalam yang sudah mengetahui dan karena kalau sudah dari dalam itu merasa memiliki Mbak. Oke, jadi apalagi tahu betul karirnya ya. dari bawah, keluarganya yang
sudah dianggap sudah dihidupi dari Bank Jatim merasa memiliki. Saya lihat dari beberapa kejadian itu memang dari luar. Oh, berarti ya mereka masih belum tahu betul ya. Apalagi direksi-direksinya kemarin itu sebagian besar dari luar semua, Mbak. Makanya kita evaluasi dari komisi merekomendasikan kalau misalkan dari direksi itu ada 6, kita merekomendasikan dari luar 2, yang dari dalam 4. Jadi biar kalau dulu banyak dari luar, Mbak. Jadi ini bagian dari evaluasi juga, seperti itu pengawasan kita. Ya. Kak Madi, kalau misalnya ada istilah kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Itu tadi kan di tahap mengobati, yang artinya kerugian sudah muncul baru diobati. Tapi kalau misalnya dari anggota Dewan sendiri, apakah ada pencegahan untuk menghindari kerugian dalam investasi itu, Kang? Iya, melalui evaluasi terus itu, Mbak. Misalkan terus melakukan pengawasan seperti halnya kejadian yang di Bank Jatim, di Kasta Usada, kita melakukan evaluasi terus. Itu kan kejadiannya yang dulu-dulu kita masuk, kita ada kejadian, kita terus rapatkan terus. Makanya dari kemarin itu setiap RUPS itu kita menyarankan untuk evaluasi mendalam. Seperti itu. Karena kalau sudah terjadi, mereka hanya menyampaikan ini sudah gimana terjadi. Dan larinya nanti ke hukum dan uang itu tidak akan kembali biasanya. Mungkin hanya... Berarti kerugian ya semena-mena yang terjadi untuk Pemprov ya kerugiannya akhirnya ya. Kerugiannya seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik lagi investasi yang ada di Jawa Timur ini artinya sudah cukup banyak begitu, Kang? Cukup banyak investasi. Malah saya menginginkan itu pemerintah Provinsi Jawa Timur itu membuat BUMD lagi khusus pariwisata, Mbak. Jadi badan milik daerah yang khusus terkait dengan pariwisata. Karena sampai saat ini belum ada. Ini jadi menginvestasikan terkait dengan wisata. Seperti halnya di Jakarta. Jakarta kan ada BUMD terkait pariwisata. Seperti Ancol Jawa itu Timur kan masih belum ada ya, Pak? Dengan potensi wisata yang segini banyaknya? Iya, segini ini belum mempunyai yang menangani khusus terkait dengan pariwisata, belum ada. Kita mempunyai investasi terkait dengan kita itu masih di pelabuhan, ada DHBN yang di Probolinggo, ada industri terkait dengan gas, yang ada Petrogas Jatim Utama, keuangan itu masih. Ini saya memang mengusulkan itu, pengennya mengusulkan itu sehingga dibentuk badan milik daerah yang khusus menangani terkait dengan pariwisata. Karena kita tahu bahwa pariwisata di Jawa Timur itu sangat bagus sekali dan bagus sekali. Saya contohkan kecil aja, Mbak. Boleh. Wisata. Di Probolinggo itu ada namanya Pelabuhan Ikan Mayangan. Pelabuhan Ikan Mayangan yang hanya tempatnya di pinggir laut tapi dimanfaatkan oleh paguyuban untuk dijadikan wisata. Itu sangat menarik sekali. Kalau dikelola oleh pemerintah sendiri kan lebih menarik sekali tuh, bisa menghasilkan PAD buat kita. Kenapa tidak seperti itu? Dikelola oleh paguyuban aja sangat signifikan pendapatannya, apalagi dikelola sendiri. Kang Madi, dengan misalnya dengan contoh tadi ya, Pelabuhan Mayangan. Pelabuhan gitu Ikan Mayangan, padahal itu subsektornya pelabuhan dan berikan, tapi sama paguyuban dijadikan tempat wisata, namanya Kumkum Laut. Oh, Kumkum Laut. Oke. Di Kumkum Laut itu sendiri menurut Kang Madi ketika kita mau mengembangkan begitu ya, investor yang harusnya masuk itu siapa kira-kira? Kalau dari pandangannya Kang Madi ya? Kalau saya tidak perlu ada investor, cukup ditangani investasi daerah sendiri pemerintah. Karena memang itu sudah mampu ya? Karena itu sudah milik pemerintah yang tinggal mengelola oleh pemerintah. Kalau masih mendatangkan kan kita rugi karena sudah milik kita sendiri, kan bisa kita kelola sendiri, Mbak. Daripada dikelola oleh dari pihak lain, pihak lain yang tinggal hanya meneruskan. Karena kita udah punya gitu ya istilahnya. Banyak, Mbak, tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai tempat wisata. Yang milik provinsi. Iya. Tinggal badannya aja. Badannya, kan perlu badan. Iya, itu tadi. Nah, berarti menurut Kang Mahdi lebih baik mengembangkan investasi daerah dibandingkan investasi swasta begitu? Investasi daerah. Saya sepakat. Alasannya? Karena bisa meningkatkan PAD kita. Seperti halnya Bank Jatim kan meningkatkan PAD kita. Bank Jatim itu memberikan dividen kepada Provinsi Jawa Timur 400 miliar, Mbak. Itu kan sangat
daripada investasi swasta kan, kalau kita ya, kalau masih bisa berpeluang itu diinvestasikan gitu oleh pemerintah, lebih baik pemerintah. Oke, dibandingkan investasi swasta, karena istilahnya lebih baik mengelola dengan tangan sendiri dibandingkan dengan tangan orang lain. Asalkan begitu ya, dikelola dengan secara profesional. Betul. Kadang-kadang ini yang menjadi kendala juga, BUMD yang kita kelola itu kan tidak betul-betul diprofesional karena sudah ada semua, jadi mereka lebih enjoy biasanya. Itu yang diharapkan kita dikelola secara profesional sehingga bisa menghasilkan yang sangat signifikan. Wah, luar biasa ya. Berarti artinya ketika kita menarik membahas sekali kalau bahas seperti ini, Mbak. Makanya kalau membahas investasi itu bukan hanya kita nyuruh orang masuk, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelola apa yang sudah ada juga. Begitu ya, Kang Mahdi ya. Sangat menarik sekali. Tapi Kang Mahdi, kalau misalnya kita bahas tentang investasi, masih dengan topik yang sama, kita akan muter dalam hal investasi begitu ya. Apakah perlu ada pihak swasta untuk menambah PAD melalui investasi? Kalau swasta dapatkan PAD kita, Mbak. Mereka kan menghasilkan sendiri. Kita hanya dapatkan mungkin distribusi pajak itu saja kalau investasi swasta. Tapi kan masih tetap ada persenan untuk masuk Iya, di PAD pajaknya gitu ya, itu mungkin pajaknya, distribusinya kalau investasi seperti halnya investasi di tempat wisata ini kan bagian investasi juga. Betul. Yang didapatkan oleh pemerintah kan pajaknya, distribusinya itu saja. Tapi kalau yang dikelola oleh sendiri kan penghasilannya diambil sendiri, Mbak, oleh pemerintah, sehingga menjadi pendapatan. Oke. Kalau di investasi, Kang Mahdi, apa yang sekiranya paling penting agar investasi ini masih menjadi motor perekonomian? Pertama, terkait investasi itu keamanan. Keamanan. Dan investasi itu sendiri, kalau mau investasi, perizinannya, Mbak. Perizinannya tidak dipersulit sehingga para investor itu untuk masuk ke suatu daerah itu tidak enggan. Tidak enggan. Dan yang paling utama lagi kepastian hukum. Berbadan hukum ya artinya? Kepastian hukum. Jangan jadi kepastian itu tidak, misalkan kepastian hukum contoh terkait dengan CSR-nya itu sudah ditentukan, terkait dengan kebijakan UMR-nya, jadi kan tidak ada. Kalau masih berubah-ubah kepastian hukumnya itu biasanya para investor itu enggan. Makanya banyak investor lari karena tidak ada kepastian hukum berkaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Memunculkan kepastian hukum itu oleh siapa, Kang Mahdi sebenarnya? Ya, kebijakan dari pemerintah itu kan gitu. Lagi-lagi itu bagian dari pemerintah. Oke. Balik lagi ke kebijakannya ya. Kebijakan yang dimaksudkan itu apakah seperti apa poinnya kira-kira, Kang Mahdi? Kebijakan itu misalkan kalau investasi itu biasanya yang dilihat kebijakan, contoh gubernur itu menentukan UMR Jawa Timur, itu kan bagian dari kebijakan gitu. Mereka harus juga dilihat dari daerahnya. Kalau terlalu tinggi merugikan para pengusaha, kalau terlalu rendah merugikan dari para pekerja masyarakatnya. Itu harus seimbang, harus betul-betul memberikan kontribusi yang betul-betul tidak saling merugikan dan tidak saling menguntungkan. Nah, ini yang pengen saya tanyakan juga ke Kang Mahdi. Ya, dari tadi membahas kalau misalnya investasi daerah itu jauh lebih berharga dibandingkan investasi swasta, begitu kan ya. Bagaimana? Tidak sama-sama investasi sama-sama bagus, tapi kalau investasi daerah pemerintah itu harusnya lebih kuat ya. Lebih kuat seperti itu. Sama-sama istilahnya sama-sama dibutuhkan lah. Sama-sama dibutuhkan. Tidak ada yang tapi sama-sama teman. Kalau karena berbicaranya pemerintah, ya bagaimana pemerintah bisa investasi sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya dan juga meningkatkan pendapatan. Tapi justru Kang Mahdi, kalau misalnya kita lihat saja di beberapa wilayah di Jawa Timur gitu ya, justru yang kebanyakan masuk adalah perusahaan dari luar. Nah, bagaimana caranya atau seharusnya seperti apa supaya BUMD jauh lebih kuat dibandingkan perusahaan swasta? Terkait investasi ini masing-masing, Mbak. Karena pemerintah juga tidak bisa menangani semuanya. Ada misalkan investasi pabrik sepatu, masa pemerintah mau menangani pabrik sepatu kan? Karena bidangnya kan memang keahlian di swasta. Pemerintah itu biasanya berkaitan dengan publik, Mbak.
Seperti halnya yang saya sampaikan pariwisata berkaitan, sehingga ada efek ekonominya kepada masyarakat, juga efek pendapatannya juga dapat. Keuangan kita dibentuknya BUMD keuangan itu dalam rangka utama itu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui intervensi, melalui pinjaman. Tapi kan kita juga dapat pendapatannya juga. Nah, masyarakat sama-sama dapat, termasuk BPR, investasi, semuanya seperti itu, Mbak. Kalau swasta pure murni untuk keuntungan. Tapi kalau pemerintah itu pendapatannya dapat, tapi dampak kepada masyarakatnya juga dapat. Kalau memahami tentang investasi itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih, Kang Mahdi? Tanggung jawab bersama. Termasuk Masyarakat juga. Karena di masyarakat itu kita sekarang lagi rame-rame, Mbak. Investor-investor itu pada lari karena masyarakatnya tidak ramah. Masyarakatnya tidak ramah. Misalkan masyarakatnya terlalu arogan, seperti halnya ada orang banyak kejadian seperti itu. Oke. Berarti misalkan ada tekanan dari masyarakat harus seperti ini, harus seperti ini, kan investor kan tidak menginginkan seperti itu. Berarti artinya tanggung jawabnya semuanya untuk memahami betul bagaimana investor bisa nyaman, investasi juga bisa terus dikembangkan di suatu daerah, begitu ya. Sama-sama diuntungkan, dengan diuntungkan itu masyarakat bisa menikmati dari investor itu sendiri melalui meningkatnya perekonomian. Betul. Nah, Kak Mahdi, boleh sampaikan pesan kepada masyarakat untuk memahami betul investasi di suatu daerah itu seperti apa, silakan. Jadi investasi ini sangat dibutuhkan sekali oleh pemerintah daerah, khususnya untuk dalam rangka meningkatkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat juga, karena dengan adanya investasi ini, masyarakat di sekitar yang dikembangkan investasi itu bisa menikmati juga dengan adanya pembukaan lapangan kerja, bisa menikmati dengan menyuplai yang dibutuhkan oleh para investor itu sendiri. Oke, dan terakhir Kang Mahdi, kalau misalnya kita flashback lagi, investasi ini masih ada beberapa kerugian yang tercatat di Jawa Timur gitu ya. Harapannya untuk kedepannya investasi yang ada di Jawa Timur seperti apa? Karena saya selaku anggota DPR dan komisi saya sebagai mitra, saya akan Komisi C akan selalu mengawasi bagaimana investasi Jawa Timur melalui BUMD ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan juga pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur. Jadi ekonominya dapat untuk masyarakat, pendapatannya juga dapat untuk Provinsi Jawa Timur. Oke, kita tentunya juga terus berharap investasi ini tetap menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang ada di suatu daerah. Apalagi utamanya yang ada di Jawa Timur, khususnya lagi yang ada di Probolinggo dan juga Pasuruan Kabupaten Kota. Sesuai dapil dengan saya yang harus diperjuangkan. Oke, kita sudah membahas panjang terkait dengan investasi daerah, antara peluang, risiko, dan juga akuntabilitas. Luar biasa, terima kasih banyak Kang Mahdi. Sekali lagi kita selesai membahas langsung dengan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Bapak Mahdi SE. Mudah-mudahan ini bagian dari pencerahan terhadap masyarakat. Amin, pasti. Kalau masyarakat lihat ini, mereka tidak akan ada arogansi lagi dengan para investor, begitu ya Kang Mahdi ya. Baik, Kang Mahdi, terima kasih banyak. Terima kasih. Obrolan kita yang luar biasa di kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kebersamaan kita dalam podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan obrolan seru lainnya. Saya Tania Anindita, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.